Seperti apa perasaannya? Ini mau masuk ke penjara nih, seperti apa di dalam penjara? Nah, Ini kami melihat bahwa penjara ini kehidupannya keras, Pak. Kehidupannya keras, orang-orang di dalamnya ya bisa dibilang dengan berbagai macam watak. Mungkin rata-rata watak manusia di dalam penjara ini lebih ke arah lebih tegas lah, Pak. Tegas, keras, betul, ya. gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya. Pada video kali ini saya akan berbincang singkat bersama salah seorang mahasiswa Universitas Islam Antasari Banjarmasin, atau yang lebih dikenal dengan UIN, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang kebetulan mereka sedang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Barabai. Untuk ini saya akan menghadirkan salah seorang ketua kelompok dari mahasiswa tersebut. Kami persilakan Saudara Apip. Silakan diperkenalkan Saudara Apip. Terima kasih Bapak. Mungkin di sini telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Apip Eka Maulana, dan biasa saya dipanggil oleh teman-teman saya di kampus itu Apip. Dan jurusan saya jurusan pendidikan bahasa Arab. Terus untuk semester, alhamdulillah sekarang di semester 8, Pak. Semester 8 ya. Semester 8, Pak. Jadi perlu dijelaskan juga ada berapa orang mahasiswa yang melaksanakan KKN tematik di lapas dan rutan. Jadi untuk kegiatan kuliah kerja nyata di semester ini itu kami beranggotakan 6 orang. 6 orang ya. Yang mana 6 orang itu Pak campur Pak dari berbagai macam fakultas. Mungkin kalau dihitung-hitung tuh ada 3 fakultas. Pertama dari Fakultas Tarbiyah dan Pendidikan, kemudian Fakultas Usuluddin dan Humaniora, dan terakhir Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Pak. Oh begitu ya. Iya. Jadi untuk waktunya berapa lama untuk KKN di rutan? Kalau kegiatan KKN ini itu kurang lebihnya selama 1 bulan, Pak. 1 bulan dan ya. Terhitung kami berangkat kemarin itu Maret kemarin, Pak, berangkatnya. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin ada sedikit yang lebih menarik ini di bincang singkat kita pada kali ini. Nah, sebelumnya kan belum pernah nih KKN di dalam lapas atau dalam rutan. Belum pernah sama sekali. Di dalam penjara lah, bahasa masyarakatnya kan di penjara, belum pernah melaksanakan KKN. Nah, setelah mendengar bahwa akan ditugaskan atau melaksanakan KKN di dalam lapas atau rutan, nah seperti apa sih kira-kira perasaan baik Saudara Apip atau kawan-kawan yang lain? Seperti apa perasaannya? Ini mau masuk ke penjara nih, seperti apa di dalam penjara? Nah, mungkin saya mewakili dari teman-teman saya, Pak, yang saya ketahui ketika kali kami mengetahui pertama kali ber-KKN itu di rutan, atau bahasa umumnya itu penjara ya, Pak lah. Penjara ya, bahasa masyarakat kan penjara. Mungkin first impression bahan kami ini lebih ke arah hal-hal negatif, Pak. Karena kan stigma keluar, stigma masyarakat di luar memandang rutan atau bahasa masyarakatnya itu penjara, itu memang istilahnya di dalam itu mereka itu tempat orang jahat. Ya, terkumpulnya orang-orang jahat, kemudian istilahnya diberi hal-hal yang bisa memberikan efek jerak kepada mereka, Pak. Agar ketika mereka keluar dari penjara ini, mereka itu tidak mengulanginya lagi ke depan, Pak. Jadi sebelum kami masuk ber-KKN di sini, kami melihat bahwa penjara ini kehidupannya keras, Pak. Kehidupannya keras, orang-orang di dalamnya ya bisa dibilang dengan berbagai macam watak. Mungkin rata-rata watak manusia di dalam penjara ini lebih ke arah lebih tegas lah, Pak. Tegas, keras, gitu, Pak. Jadi kurang lebihnya ketika kami sebelum masuk ke ber-KKN di rutan ini,
banyak stigma negatif Pak yang berkeliaran menurut kami. Iya ya. Itu Memang kurang lebihnya Pak. masyarakat menilai memang seperti itu kebanyakan orang ya. Juga di sini warga binaan, identiknya kan warga binaan yang kami sebutkan, padahal kalau dulu itu namanya narapidana ya, narapidana. Jadi narapidana itu atau warga binaan itu panggilan kita sekarang pun sudah berubah juga menjadi, setelah adanya KKN ini berubah menjadi santri ya, Iya. menjadi santri. Nah, memang berbagai macam kasus di sini, berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Narkoba, ada pencurian, ada perampokan, macam-macam. Nah, tentu stigma masyarakat sih beranggapan sisi negatifnya itu lebih banyak. Nah, Iya betul Pak. namun setelah kalian yang sudah berada di sini, nah seperti apa kira-kira? Ini bukan saya yang mengutarakan, jadi kalian sendiri yang merasakan seperti apa perasaan dan seperti apa sih tingkah laku warga binaan atau narapidana yang ada di dalam rutan atau dalam lapas ini. Nah, seperti apa bersama kawan-kawan yang ada di sini? Mungkin setelah kami beberapa hari melaksanakan kegiatan di rutan ini, Iya, iya. efek yang kami rasakan setelah melaksanakan kegiatan itu banyak hal positif yang kami dapat Pak. Contohnya hal-hal yang kami ketahui di luar rutan sebelum kami masuk ke dalam ini sebenarnya itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan Pak. Iya, iya, iya. Bahwasanya orang-orang di dalam ini cenderung lebih banyak apa ya lah istilahnya tuh sama seperti masyarakat di luar Pak. Akan tetapi perbedaannya mereka hanya diletakkan di dalam penjara Dalam satu lingkungan yang kecil. dalam ya. satu lingkup kecil Pak. Iya. Jadi kalaunya dibilang apakah mereka itu sesuai dengan perkiraan orang yang di luar, tidak Pak sebenarnya Pak. Karena menurut saya orang-orang yang di dalam sini warga binaan khususnya itu mereka berusaha menjadi lebih baik untuk kedepannya Pak. Iya. Jadi setelah kami berkegiatan, kami pantau, kami observasi orang-orangnya dan seluruh kegiatan yang ada di rutan maupun lapas khususnya Barabai ini Pak, itu sangat positif lah sebenarnya Pak. Alhamdulillah. Sangat positif dan mungkin bisa memberikan dampak positif lagi ke depannya Pak setelah mereka keluar daripada rutan ini Pak. Iya, betul. Iya. Memang sebenarnya sih mereka ini di sini menjalani pidana itu artinya mereka mendapatkan pembinaan dari kami ini. Kami ini selaku pembina, saya selaku Kasubsi Pelayanan sebagai pembina di sini. Iya. Pembina bagaimana membina masyarakat yang ada di dalam lingkungan kecil ini, narapidana atau warga binaan itu, agar supaya setelah dia nanti bebas, dia akan mendapatkan ilmu atau mendapatkan pelajaran selama berada di dalam sini. Contoh banyak yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita lihat. Mungkin saudara Afif juga melihat di sini ada warga binaan yang dulunya tidak bisa mengaji, tidak bisa baca Quran ya. Iya Pak, benar. Setelah berada di sini, kami ajarin dan itu memang kami wajibkan di sini untuk belajar agama, terutama sholat ya. Ya. Quran pun juga kami wajibkan untuk belajar Al-Quran. Tidak ada alasan untuk tidak ikut mau belajar. Kegiatan Jadi agama. semua kita wajibkan karena itu juga kami ada penilaian di situ. Nah, ada penilaian, ada program di lapas rutan itu kan ada namanya program cuti bersyarat, juga program pembebasan bersyarat. Nah, salah satu syarat itulah yang dipersyaratkan agar supaya mereka bisa mengambil program itu, program cuti. Jadi salah satu syarat mereka harus bisa baca tulis Al-Quran, bisa belajar ngaji, Ya, Pak. juga rajin untuk beribadah. Nah, itu ada satu penilaian. Jadi penilaian di situ dari sejak dia bangun tidur sampai tidur malam lagi, di situ semuanya ada penilaian. Dan kalau nilainya itu semua B, nilainya baik, maka untuk usulan integrasinya berupa cuti, pembebasan bersyarat, maka itu akan bisa kami realisasikan. Nah, seperti itu. Memang pembinaan di dalam ini basisnya seperti pesantren. Iya, Pak. Nah, seperti pesantren. Warga binaan itu bukan hanya masyarakat yang dinilai negatif. Nah, tentu di sini juga banyak masyarakat yang masuk di sini yang mereka yang berpendidikan tinggi. Juga ada ustadz di sini, juga ada sarjana di sini. Artinya di sini cukup banyak mereka yang sudah berpengalaman, yang sudah berpendidikan. Hanya mereka semua berpendidikan yang cukup baik. Kemudian yang lain lagi apa kira-kira setelah sudah sekian hari ini sudah 15 hari ya sudah?
Ya kurang lebih setengah bulan sudah kami setengah bulan di sini. Ini sudah masuk ke dalam kan, sudah melihat, sudah ada wawancara sama warga binaan, sudah berinteraksi, ya sudah bisa beradaptasi, mungkin sudah tidak canggung lagi, sudah tidak takut lagi. Nah kadang-kadang kalau memang baru masuk itu perasaan khawatir, perasaan was-was itu pasti ada ya. Iya benar Pak. Nah, pasti ada. Tapi sekarang sudah seperti layaknya normal Pak, ya, seperti di luar. Bisa pendekatan secara persuasif berarti ya, benar, Pak. sama warga yang ada di dalam sini. Nah, seperti apa kira-kira kesan dan pesannya nih untuk warga binaan? Kalau kesannya khususnya bagi warga binaan itu sangat positif bagi saya pribadi Pak. Apalagi mendengar mereka itu sharing pengetahuan yang mereka ketahui sebelum kesini, terus berbagi ilmu yang mereka ketahui kepada saya pribadi. Iya. Itu sangat istilahnya menambah wawasan saya pribadi Pak. Karena banyak hal-hal yang belum saya ketahui ketika di luar, kemudian bertanya kepada warga binaan, terus hal-hal apa aja yang berkenaan mengenai di dalam sini, mereka jelaskan dengan sangat positif. Memang sih, dilihat dari luar bahwasanya rutan ini kan dipandang negatif. Cuman kalau ketika kita sudah masuk ke dalam, terus menjalani proses dan lain-lainnya itu bahwasanya itu sudah berputar sudah terbalik lah dengan pandangan orang luar. Apalagi kan pemberitaan kita secara transparan ya, pemberitaan secara transparan, terus media sosial, semua kegiatan itu diberitakan. Iya. Maksudnya memang apa yang diberitakan itu sesuai fakta lapangan Pak. Sesuai fakta di lapangan. Jadi masyarakat tidak perlu berstigma negatif lagi tidak perlu bahwa negatif. KKN dari mahasiswa sudah berani masuk ke penjara. Iya, sudah artinya masuk. Sudah di dalam rutan lapas itu sudah tidak ada lagi penyiksaan kan. Jadi semua adalah bentuknya pembinaan. Benar Pak. Ya. Kemudian selama ini yang kalian kerjakan di sini apa sih? Selama kami ber-KKN ini kami hanya memberikan beberapa pembelajaran Pak. Pembelajaran kami itu ada 5 yang sesuai basic kami Pak. Sesuai basic kami. Betul, yang sesuai jurusan di kampus Pak. Iya benar. Kalau pembelajaran pertama itu kalaunya selebihnya itu hanya sunnah Pak ya. Sunnah bila dikerjakan kan dapat pahala. Nah itu Pak ya jadinya intinya. Lah setelah ruku itu itidal. Habis ruku itidal. Habisakan dulu pian berdiri. Habisakan dulu pian tenang. Kan ada namanya tumaninah. Tumaninah itu misalnya buan pian nih habis dari. Ini misal ruku. Allahu Akbar. Ruku. Sampaikan posisi ruku yang menurut pian bujur sudah. Hanya pengen membaca Subhan Rabbil Azim wa bihamdi. Jangan langsung belum habis rukunya sudah pengen baca misalnya Allahu Akbar Subhan Rabbil Azim wa bihamdi subhanallah. Kan belum sampai lagi rukunya yang sempurna. Jadi kalau pembelajaran pertama itu ada namanya pembelajaran fikih Pak. Fikih sederhana lah istilahnya Pak. Kemudian ada lagi namanya itu psikoedukasi, yaitu tentang pembelajaran psikologi untuk pengembangan pribadi mereka masing-masing Pak. Kemudian ada lagi itu tentang pelatihan public speaking. Yang itu fungsinya untuk memberanikan diri untuk speak up ketika telah keluar daripada rutan ini Pak. Kemudian yang keempat itu ada pembelajaran bahasa Arab. Yang mana pembelajaran bahasa Arab ini kami ajarkan hal-hal basicnya saja. Agar semoga ketika keluar dari rutan ini memiliki ketertarikan untuk belajar bahasa Arab Pak. Dan yang terakhir itu adalah pelatihan Maulid Habsyi Pak. Maulid Habsyi juga. Karena budaya Banjarnya kan memang di khususnya Kalimantan Selatan Habsyi itu sudah membudaya. Di mana setiap daerah itu pasti ada kegiatan Habsyinya Pak. Jadi kalau memang mereka minat kan bisa aja nanti ketika sudah keluar daripada rutan ini mereka bisa ikut majelis ta'lim Maulid Habsyi gitu-gitu Pak. Target kami kurang lebih seperti itu Pak. Iya. Tentu kami sangat berterima kasih ya dengan adanya KKN ini. Sama-sama, adanya Pak. Kolaborasi pembinaan di lapas rutan, mudah-mudahan nanti berkesinambungan, berkelanjutan, dan tentu kami juga merasakan di sini ada sedikit penambahan bentuk pembinaan yang dulunya tidak ada ini. Pembelajaran fikih ya, pembelajaran public speaking. Nah, dengan adanya KKN ini maka mereka sama seperti
merasa kuliah ya, merasa sekolah lagi. Iya, benar. Sekolah lagi. Jadi mereka ini menjadi guru-gurunya. Jadi setiap hari kegiatan mereka memang kami gilir juga warga binaan yang ada di sini. Ada satu kelas itu ada berapa setiap kali pembelajaran itu? Setiap kali pembelajaran itu kurang lebihnya 20 orang, Pak. 20 orang ya. Setiap kali masuk biar 20 efektif orang. ya Biar efektif, pembelajaran. Pak. Betul. Nah, kemudian langkah selanjutnya kira-kira apa yang untuk menjelang akhir ini, menjelang akhir? Karena ini mungkin hitungannya tinggal beberapa minggu lagi ke depan, Iya. kami akan mengakhiri kegiatan di sini. Mungkin kami akan lebih memperdalam materi yang akan kami sampaikan, Pak, khususnya secara umum dan bisa membekas lah kepada warga binaan, Pak. Terus mungkin lebih banyak, istilahnya itu lebih banyak memberikan kesan positif lah kepada warga binaan dan seluruh lembaga atau seluruh orang-orang yang ada di rutan, Pak. Oh, betul. Kemudian di sisi lain petugas kami yang ada di sini, petugas khususnya pegawai rutan, seperti apa sih tanggapan mereka atau ada apa kira-kira dengan petugas ini? Apakah ada kalian misalnya ada yang mau berminat untuk jadi petugas di sini setelah kita melihat keadaan di sini? Nah, seperti apa kira-kira? Mungkin dilihat dari petugas dan kepegawaian, Pak, kami sangat berterima kasih kepada mereka telah sedikit banyak membantu kami, Pak, maupun dari segi pembelajaran ataupun segi hal-hal lainnya. Itu kami sangat berterima kasih, Pak. Dan beberapa hal yang kami tanyakan mengenai rutan ini ataupun untuk istilahnya itu untuk karir kami ke depannya. Iya, iya. Itu mungkin dari kami itu merasa ada ketertarikan, Pak, untuk masuk ke dunia lembaga pemasyarakatan ini, Pak. Karena dilihat dampak positifnya yang bagus untuk jangka panjang, sekaligus untuk sama-sama istilahnya itu berproses untuk menjadi lebih baik, Pak. Baik. Jadi alhamdulillahnya sangat positif, Pak. Seluruh komposisi komponen maupun itu dari pegawai, petugas dan warga binaannya itu alhamdulillah, Pak, sangat kami syukuri, Pak, untuk saat ini, Pak. Ya. Baik, terima kasih karena waktu kita sedikit, karena namanya bincang singkat ya, jadi Ya, bincang singkatnya waktunya tidak ada yang jelas sedikit, karena itulah kemampuan kami, itulah sekedar kami yang bisa informasikan kepada masyarakat luas. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Amin. Terima kasih Saudara Muhammad Afif Dika Maulana yang sudah kami anggap sebagai warga kami di sini, bukan warga binaan ya, artinya sebagai warga atau sebagai petugas kami yang ada di sini. Kami sudah berinteraksi dengan baik, sudah kami anggap secara keluarga lah di sini. Yang jelas kami sebagai petugas di sini, siapapun nanti kalau ada yang mau berKKN di sini, kami siap untuk menerima dan silakan kita berkolaborasi untuk melakukan pembinaan kepada khususnya warga binaan, dan mudah-mudahan ini mendapat nilai atau ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mungkin itu saja, mungkin terima kasih. Pak, terima kasih kembali, Pak. Salah saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.